Novena hari ke-6 dalam rangka menyambut pesta Santo Ignatius dari Loyola tanggal 31 Juli. Tema novena hari ke-6 adalah Yerusalem, taat kepada pimpinan gereja. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami datang menghadap-Mu untuk mengingat dan membayangkan, mendekati dan meresapkan kisah perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola dari seorang pendosa menjadi seorang sahabat dan rasul-Mu. Campur tangan karya rahmat-Mu demikian nyata dan tepat mengena, membentuk hati orang serta membuatnya tumbuh dan berubah. Dari seorang pendosa, meninggalkan masa lalunya, menjadi peziarah berkehendak kuat menjalani laku silih dan laku tapa, sampai disadarkan bahwa betapapun kuat dan besar kehendak serta usaha seseorang untuk menempuh laku pertobatan dan menggapai kesempurnaan, tetaplah kuasa rahmat-Mu yang menjadi andalan. Lebih daripada itu, campur tangan-Mu ya Tuhan, membentuk dan mengarahkan Santo Ignatius untuk tidak hanya mengejar keselamatan dirinya, tetapi dengan rahmat-Mu yang sama, memperjuangkan keselamatan sesama. Santo Ignatius pun menjawab ya, seperti Bunda Maria menjadi alat keselamatan-Mu, menjalani hidup dalam kelompok sahabat-sahabat-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu, dan pada hari-hari menyambut peringatan Santo Ignatius, kami mengingat lagi karya-Mu pada dirinya dan pada serikat yang didirikan bersama dengan teman-temannya, seraya membiarkan diri untuk Engkau bentuk melalui pelbagai peristiwa hidup kami, supaya kami semakin mengenal-Mu lebih dalam, mencintai-Mu lebih dekat, dan melayani-Mu lebih utuh dalam segala dengan tulus dan sukacita. Bersama Santo Ignatius, jadikanlah kami sahabat-sahabat-Mu. Amin. Sejak awal pertobatannya di Loyola, dalam terang inspirasi para kudus, jalan hidup baru Inigo disemangati oleh rencana untuk berziarah ke Yerusalem. Bahkan, pengalaman di Manresa memberi tambahan motivasi lebih kuat lagi untuk pergi ke sana. Inigo tidak saja ingin berziarah dengan tujuan membuat silih atas dosa-dosa masa lalunya, tetapi juga ingin merasul dan memberikan seluruh hidupnya di tempat Tuhan hidup. Betapa gembira dan penuh penghiburan ketika ia sampai di sana. Akan tetapi, Inigo tidak dapat mewujudkan keinginannya untuk tinggal menetap dan merasul di sana. Pemimpin Ordo Fransiskan yang bertugas menjaga tanah suci tidak memberi izin kepada Inigo. Wasiat dan Petua Santo Ignatius nomor 47. Untuk pertama kali dalam perjalanan rohaninya, Inigo berhadapan dengan otoritas gereja, dan ia harus menaatinya. Ini menjadi pengalaman amat penting, karena selanjutnya, dengan semakin banyak lagi pengalaman berhadapan dengan hierarki gereja, Inigo terbentuk menjadi orang gereja, man of the church.
Sesudah itu, ketika kembali ke tempat di mana ia berada sebelumnya, timbul keinginan besar untuk kembali ke Bukit Zaitun sebelum berangkat. Karena ternyata bukan kehendak Tuhan bahwa ia tinggal di tempat-tempat suci itu. Di Bukit Zaitun ada batu yang daripadanya Tuhan kita naik ke surga. Dan sampai sekarang masih dapat dilihat bekas-bekasnya di situ. Itulah yang mau dilihat kembali oleh Inigo. Pada masa itu, mereka yang pergi tanpa dikawal orang Turki memiliki risiko amat besar. Begitulah, tanpa mengatakan apa-apa dan tanpa pengawal, diam-diam Inigo meninggalkan yang lain dan seorang diri pergi ke Bukit Zaitun. Penjaga tidak memperbolehkan dia masuk. Inigo memberikan kepada mereka sebuah pisau kecil dari kotak alat tulis yang dibawanya. Setelah berdoa dengan penghiburan besar, ia pergi ke Bethfage. Wasiat dan Petuah Santo Ignatius nomor 47. Akhirnya, Inigo memutuskan untuk belajar, supaya ia bisa lebih membantu sesama. Kini marilah kita hening sejenak, seraya memohon rahmat dari Allah Tuhan kita, agar teguh dalam pengharapan ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup. Kita membayangkan Ignatius yang telah berjerih payah menempuh perjalanan jauh dan sulit menuju Yerusalem yang amat ia rindukan. Ignatius memiliki harapan besar untuk tinggal dan menjalani perutusan di Yerusalem. Namun ia mengalami penolakan. Ignatius tidak putus asa. Ia yakin Tuhan mempunyai rencana lebih baik bagi hidupnya. Bagaimana dengan diriku? Apakah aku pernah kehilangan harapan? Dan apa yang aku lakukan?
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, semoga kami membiasakan diri untuk melihat dan menaati gereja sebagai bagian nyata Allah membimbing hidup beriman kami. Semoga dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, kami selalu duduk tenang dan hening, memikirkan kembali serta membuka diri terhadap pewahyuan Tuhan tentang apa yang seharusnya kami buat. Semoga kami selalu ingin menyatu dengan gereja, bagaimanapun kondisinya. Semoga kami lebih ingin mendalami dan masuk ke dalam dinamika kesulitan dan tantangan gereja yang juga adalah rumah kami di dunia ini. Kami mohon ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin.